Yo sedang menyimak sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah 1 sampai 1 sama dengan? Yo menjawab 2. Semua orang terkejut, karena Yo adalah orang pertama yang bisa menjawab apa yang sedang terjadi di masa depan. Gedung-gedung bertingkat diikat dengan tali. Jembatannya juga rusak. Sampah menumpuk. Sebotol minuman ringan membuat semua sampah itu meluap, hingga sampah itu mendorong sebuah kotak masuk ke dalam rumah Frito. Kotak itu sudah tertutup selama 500 tahun. Yo ada di dalam kotak itu. Lalu, Frito membuang Yo keluar. Ketika itu Yo merasa badannya sakit, jadi ia ingin mencari rumah sakit untuk diperiksa. Yo menanyakan arah rumah sakit kepada orang-orang itu. Tetapi, orang-orang itu menertawainya. Yo juga hampir dipukuli. Yo segera mundur dan berbalik untuk pergi dari situ. Orang-orang itu mengusirnya. Yo melihat sebuah gedung rumah sakit. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Gedung itu seperti tempat bermain untuk bisa diperiksa. Rumah sakit itu menggunakan tombol bergambar. Yo pun ikut mengantri. Yo melihat peralatan medis yang sangat buruk. Yo melihat dokter memegang 3 benda. Benda itu disimpan di hidung, di telinga, dan juga di pantat. Setelah itu, dokter mengatakan benda yang dia simpan di pantat sebenarnya digunakan di mulut. Yo pun pergi ke kamar mandi untuk berkumur. Tetapi air keran yang keluar air berwarna hijau, bukan air biasa. Setelah itu, Yo melihat sebuah majalah yang tertulis tahun 2505. Yo pun mulai mengerti. Ternyata Yo tertidur selama 500 tahun. Karena Yo tidak memiliki kartu identitas, Yo ditangkap oleh polisi dan dibawa ke pengadilan. Yo melihat hakim di masa depan tidak sama seperti biasanya. Penampilan yang sangat aneh. Hakim memukul palu. Tiba-tiba seorang pengacara datang. Yo heran, orang yang mengusirnya saat itu datang untuk menjadi pengacara Yo. Tetapi, Yo dinyatakan bersalah. Sebelum masuk penjara, polisi menempatkan Yo di depan mesin untuk membuat identitasnya. Yo meletakkan tangannya di sebuah lubang. Yo merasa seperti sedang memeriksa tekanan darahnya. Setelah itu, Yo melihat barcode yang tertempel di tangannya. Kemudian, Yo mengikuti tes mental. Pemeriksa bertanya pada Yo, jika Yo memiliki ember 1 liter, dan ditambah ember 1 liter, berapa liter yang bisa ia dapatkan? Yo adalah pria yang bodoh. Yo menjawab 2. Semua orang terkejut. Mereka heran karena sebelumnya tidak ada yang bisa menjawab. Yo melihat, orang zaman sekarang tidak mempunyai IQ. Kemudian, Yo dan tahanan lainnya dibawa ke penjara. Yo ingin melarikan diri dari penjara itu. Yo menghampiri penjaga dan berbicara. Bisakah Yo hari ini keluar dari penjara? Yo bertanya alasan ia ditangkap. Penjaga hanya melihatnya, lalu mengatakan ia bisa keluar lewat tempat yang ditunjukkan. Yo berlari. Yo berhasil melarikan diri dari penjara. Yo segera keluar dari pintu, dan tiba-tiba senapan mesin mengeluarkan serangan. Tidak ada yang tahu berapa IQ senapan mesin ini. Yo terus berlari, melewati orang-orang yang lewat. Yo tidak mengenal siapapun. Yo datang ke rumah pengacaranya Frito. Mereka berbicara tentang mesin waktu. Yo meminta Frito untuk menemukan mesin waktu. Yo ingin kembali ke 500 tahun lalu. Yo mengatakan, wanita dari 500 tahun yang lalu sangat cantik. Yo pun membawa Frito untuk masuk ke mobil. Polisi mencari Yo. Yo, Rita, dan Frito terus berjalan. Mereka melangkah dengan cepat. Tiba-tiba terdengar ledakan di dalam mobil. Mereka melihat mobil itu dari kejauhan. Polisi menggunakan senapan air untuk memadamkan api. Terlihat pesawat jatuh dari langit. Yo pun tertangkap. Kali ini Yo tidak dibawa ke penjara. Polisi membawa Yo ke gedung putih. Karena Yo berhasil menjawab pertanyaan 1+1. Ini menarik perhatian Presiden Camacho. Setelah itu, Presiden keluar untuk bertemu Yo. Yo tidak menyangka, Presiden ternyata pemenang kompetisi tinju. Presiden menganggap Yo sangat pintar. Presiden sangat senang. Presiden melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Yo akan bergabung dengan negara mereka. Yo dijadikan menteri untuk menyelesaikan masalah negara, masalah pertanian yang tidak berkembang, dan harus dikembangkan. Yo akan membantu mereka. Ternyata Yo tidak tahu cara menanam. Setelah itu, Yo bertemu temannya untuk bertanya tentang peta menuju mesin waktu. Frito terdiam. Yo mengatakan jika Frito memberikan peta itu, Frito akan bertemu wanita dari 500 tahun lalu. Setelah itu, Yo membawa mereka untuk mempelajari tanah. Ketika itu, Yo berpura-pura pergi ke kamar mandi. Yo mengajak wanita itu, lalu mengeluarkan peta. Yo terkejut saat melihat peta itu. Gambar itu seperti ular. Mereka berdua pun kembali ke lahan pertanian. Yo melihat air bukan disiram di tanah, tetapi disiram ke arah mereka.
Air yang disiram berwarna hijau. Jadi, air ini berasal dari perusahaan minuman ringan. Jika mereka membutuhkan air, maka mereka menggunakan air itu. Air putih hanya digunakan untuk menyiram toilet. Setelah 500 tahun, jika ada yang bisa menjawab 1+1, maka ia akan menjadi presiden. Sungguh tidak bisa dipercaya. Orang zaman sekarang sudah tidak minum air putih lagi. Air hanya digunakan untuk menyiram toilet. Bahkan anak-anak juga meminum air dari minuman ringan. Yo kemudian mengadakan pertemuan dan mengatakan bahwa mereka harus menggunakan air untuk menyiram tanah. Hanya dengan begitu jagung akan tumbuh. Tapi orang-orang ini berpikir, airnya hanya digunakan untuk menyiram toilet. Yo mengetahui, orang-orang ini tidak akan bisa mengerti. Jadi, Yo menipu mereka dan mengatakan pada mereka bahwa ia bisa berbicara dengan benih. Benih mengatakan ingin minum air putih, bukan minuman ringan. Seorang pria berkata, mengapa Yo tidak memberitahu dari awal? Kemudian, seluruh lahan disiram dengan air. Beberapa hari kemudian, Yo melihat keluar. Ternyata perusahaan minuman ringan bangkrut. Orang-orang yang bekerja di situ dipecat. Orang-orang itu menemuinya, menyerbu tempat tinggalnya. Setelah mengetahui kejadian itu, Presiden berubah pikiran. Presiden menghukum Yo. Yo dibawa ke sebuah arena, semua orang bersorak. Terlihat sebuah mesin dikeluarkan. Mesin pertama adalah kendaraan perang listrik. Mesin kedua mobil dengan senjata putar. Setelah itu, sebuah mobil datang. Lalu, batu besar dijatuhkan di atas mobil itu. Semua orang merasa senang. Presiden mengeluarkan mobil yang lebih besar. Tapi karena pintunya terlalu kecil, mobil itu rusak. Kemudian, perang dimulai. Kendaraan itu saling menyerang dan bersiap menghabisi Yo. Dengan buru-buru, Yo menginjak rem mobil dan menjatuhkan batu itu. Tetapi, Yo malah terlempar dari dalam mobil. Kemudian 3 mobil bertabrakan. Yo akhirnya menang. Pada saat yang bersamaan, seorang anak datang ke lahan dan melihat benih bertuas. Lalu, anak itu merekam tunas itu. Di sisi lain, Presiden sangat senang menonton pertarungan itu. Presiden mengatakan Yo sangat hebat. Mereka pun memaafkan Yo. Beberapa hari kemudian, Frito membawa mereka ke mesin waktu. Yo dan Rita percaya pada kata-kata Frito. Mereka melihat di tempat itu ada pesulap. Yo dan Rita ingin pulang, tetapi masih saja gagal. Jadi, Yo memutuskan untuk kembali. Karena IQ-nya tinggi, Yo berhasil dilantik menjadi presiden. Sejak itu, penambahan dan pengurangan tidak menjadi masalah. Yo, anak-anaknya dan istrinya menjalankan hidup dengan sangat bahagia. Ini adalah akhir dari video. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.